teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Gona-Gona. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menaikkan berat badan versi saya sendiri ex Halodoc. Nah, untuk nggak memperpanjang lagi, yuk langsung aja kita lihat videonya. Keep on watching. Nah, di sini ada aplikasi Halodoc. Jadi di video sebelumnya itu saya sudah berbagi 5 bahan-bahan yang saya gunakan untuk menaikkan berat badan. Kita ulang ya. Yang pertama itu ada susu isokal atau peptisol. Yang kedua ada madu pengemuk badan. Yang ketiga ada minyak PCO atau virgin coconut oil, dan yang kelima itu ada minyak zaitun. Yuk kita buka aplikasinya. Di sini ada aplikasi Halodoc. Kita klik ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada profile atau home dari Halodoc itu. Nah, kita ke profile karena saya sebelumnya itu udah pernah konsultasi. Jadi chatan kita atau hasil konsultasi kita dengan dokter yang bersangkutan itu bisa di save gitu. Jadi masih ada riwayat percakapannya. Nah, setelah teman-teman mengklik yang di kiri pojok bawah itu yang tulisannya profile, nah nanti di sini ada tampilan tentang pribadi kalian. Kalian bisa isi nama, nama, nomor telepon, umur, berat badan, dan tinggi badan. Nah, untuk melihat riwayat transaksi percakapannya itu kita pilih di riwayat transaksi ya, diklik. Ini dia teman-teman. Setelah kita ngeklik riwayat transaksi, jadi di sini ada 2 transaksi saya, 2 transaksi konsultasi. Yang pertama itu tanggal 25 Januari 2020 dan selanjutnya itu tanggal 5 Februari tahun 2020. Jadi ada 2 konsultasi saya dengan dokter ini. Jadi di sini ada dokternya itu saya pilih Dokter Juhairina MKes SP Gizi dan Kesehatan ya, SPGK gitu. Gimana ngomongnya gitulah. Nah, kenapa saya milih dokter ini? Ya, saya ngerasa ngeklik aja lihat dokternya karena pengalamannya udah lama banget. Berapa belas tahun gitu dia menangani kasus tentang ahli gizi. Maklum ya Bu ya. Nama juga kurang gizi, jadi harus ribet kayak gini jadinya. Oke, lanjut aja ya. Kita buka untuk konsultasi pada tanggal 25 Januari tahun 2020. Nah, pada tanggal 25 Januari tahun 2020 ini adalah konsultasi pertama saya dengan Dokter Rina. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini percakapan saya dengan Dokter Rina. Saya memperkenalkan diri, usia, berat badan, tinggi badan, terus ya istilahnya kita menceritakan riwayat kita sama dengan dokter yang kita pilih gitu. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, terus dokternya itu kayak ngerespon gitu. Ya kayak gini teman-teman bisa baca ya semuanya. Nah, terus setelah saya menceritakan apa yang saya alami dan saya rasakan dengan Dokter Rina itu langsung memberikan saya respon itu kalau BB ideal untuk badan saya itu adalah 49,5. Ya, itu berat badan ideal untuk badan saya gitu. Nah, karena Dokter Rina itu ngeresponnya saya itu adalah orang yang enggak mood makan, dengan pola makan juga enggak teratur dan istirahatnya juga berantakan. Terus Dokter Rina itu menyuruh untuk menaikkan berat badannya itu dengan cara yang pertama, pilih makanan bernutrisi tinggi seperti buah, sayur, dan kacang-kacangan. 2. Makan lebih sering, lebih baik makan 5-6 kali dengan porsi kecil. Lebih sering makan akan lebih baik karena biasanya orang kurus itu cenderung cepat kenyang. Dan ya teman-teman, ini benar banget, saya itu makan dikit aja tuh udah ngerasa kenyang padahal belum ada apa-apanya gitu. Terus Dokter Rina juga menyarankan untuk konsumsi jus atau smoothies. Yang keempat, jangan minum sebelum makan karena akan kenyang di awal. Nah, lebih baik itu minum air pada saat makan atau 30 menit setelahnya.
Yang kelima itu adalah olahraga, karena biasa setelah olahraga nafsu makan itu akan meningkat, tapi batasi jenis olahraganya itu. Jadi cuman bolehnya itu kardio dan aerobik. Setahu saya jangan lari, renang, karena itu menguras banyak tenaga. Maaf kalau ada yang salah. Nah, di sini juga Dokter Rina menjelaskan konsumsi kalori tambahan, misalnya itu penambahan keju parut. Jadi kalau misalnya kita makan roti, lebih baik itu ditambahin keju parutnya, atau enggak susu yang berkalori tinggi, kayak yang kemarin saya bahan-bahannya itu yang ada peptisol dan isokal. Atau teman-teman juga bisa beli Denko Full Cream. Tapi saya coba Denko Full Cream itu juga enggak sih. Jadi tuh pengalaman saya itu saya udah nyobain dari susu Epleton, udah susu Epleton udah, susu full cream udah, dari Indomilk, Denko, banyak banget deh yang udah saya cobain. Bahkan saya udah cobain susu hamil, tapi hasilnya nggak ada sama sekali. Terus Dokter Rina menyuruh konsumsi cemilan sehat, kayak jadi tuh kita yang berbadan kurus ini harus punya stok makanan di tas. Jadi kalau perut kita tuh suka lapar, langsung dimakan, jangan ditunda. Karena kalau ditunda makan itu, selera makan kita tuh udah hilang gitu. Jadi moodnya datang sebentar, tapi nggak kita ladenin, makannya jadinya begitu. Nah, terus ini Dokter Rina juga nyaranin saya itu untuk konsumsi madu. Yang kemarin saya liatin ada madu penggemuk badan, dan wajib sarapan, dan tambahkan 1 telur atau jus gitu. Udah deh, jadi tuh usahakan memperbaiki pola makannya. Jadi yang orang-orang berbadan kurus itu makannya itu harus 3 kali makan utama, 2-3 kali selingan untuk mendapatkan surplus kalori. Bayangin ya, saya aja selama saya kerja pagi-pagi tuh saya udah masak, ya kan? Abis itu saya udah lari-larian ngejar kereta pagi untuk berangkat ke kantor, karena saya itu tinggalnya di Depok dan kerja saya itu kerjanya di Jakarta Pusat. Jadi pagi-pagi tuh udah ribet banget untuk nyiapin sarapan. Bayangin ya capeknya gimana. Dan belum lagi tidurnya berantakan gitu. Ya nggak sehat deh pokoknya pola hidupnya. Dan di sini saya disuruh Dokter Rina untuk mengatur makanannya. Jadi satu hari itu saya harus mengumpulkan 2100 kalori. Bener nggak ya? Itu cara ngomongnya kayak kakal ya gitulah. Nggak ngerti. Nah, di sini saya dikasih resep gitu dengan Dokter Rina. Jadi itu makan pagi itu sebaiknya jam 7 dan 8. Nasi itu 1,5 centong atau 9 sendok makan, lauk hewani 2 potong, lauk nabati 1 potong, sayur 1 mangkok. Terus ada selingannya gitu ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini. Nah, jadi itu ini adalah resep yang Dokter Rina kasih untuk saya. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi Halodoc ini yang menurut saya sangat membantu dan sangat bermanfaat sekali, serta pelayanannya itu good, excellent, perfecto lah pokoknya ini Halodoc. Jadi teman-teman gak perlu lagi untuk konsultasi ribet-ribet kalau misalnya teman-teman itu gak punya waktu banyak seperti saya. Jadi bisa menggunakan aplikasi Halodoc. Itu keren banget bener. Dan ini resepnya ini berlaku untuk saya. Jadi kalau misalnya teman-teman dengan konsultasi dengan dokter ahli gizi mungkin berbeda treatmentnya, karena tiap orang dan pola hidup orang itu beda-beda gitu. Jadi ini saya berbagi kisah dan pengalaman saya sendiri gitu. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman merasa bermanfaat, ada yang bermanfaat, teman-teman bisa ngambil gitu. Dan semoga aja ada yang bermanfaat ya. Dan Dokter Rina juga nyaranin untuk tidur itu di jam 10 malam, durasinya itu antara 6-8. Dan saya itu kalau pulang kerja, saya harus bikin makanan lagi untuk saya makan malam.
karena saya nggak terlalu suka untuk makan makanan yang ada di luar. Saya nggak percayaan sama makanan yang orang bikin gitu. Jadi mau nggak mau saya capek lagi bikin lagi, dan akhirnya kualitas tidur saya juga kurang baik. Jadi untuk resep yang dikasih dokter ini yang udah sebagus ini pun kalau nggak diimbangi dengan pola hidup yang sehat dan teratur, itu juga sama aja bohong. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau menaikin berat badan, sebaiknya teman-teman harus mengatur pola hidupnya yang pertama. Yang kedua itu teman-teman harus melihat apakah kualitas tidur teman-teman itu udah baik apa belum, karena minimal dari konsultasi dengan dokter Rina itu tidur yang baik itu adalah 6-8 jam minimal ya, 6-8 jam, jangan kurang gitu. Karena untuk orang-orang yang berbadan kurus itu harus punya waktu yang cukup untuk bisa istirahat, karena setahu saya orang kurus itu metabolismenya cepet banget. Maaf kalau ada yang salah ya, ini setahu saya gitu. Dan teman-teman harus konsisten dengan apa yang udah disarankan oleh dokter yang udah hasil dari konsultasi kita gitu. Dan hasilnya gimana nanti setelah saya coba kemarin itu 2 minggu berat badan saya naik 2 kilo. Tapi karena saya itu orang yang enggak konsisten, ya maklum saya karena kerja pergi pagi pulang malam dan udah capek banget karena udah di kereta. Aduh, bayangin ya, kalian bisa searching tentang gimana penuhnya kereta pagi dan sore pas jam pulang kantor di Jakarta. Aduh, KRL good. Dan yang paling penting itulah kalian harus konsisten ya. Gimana pun usaha kalian, kalau kalian tuh nggak konsisten sama aja bohong. Jadi yang pertama itu kuncinya adalah kalian harus konsisten. Oke? Mungkin cuma segitu yang bisa saya share ke teman-teman semuanya. Maaf kalau misalnya kedengaran ini ada suara hujannya karena di sini lagi hujan. Buat teman-teman semuanya yang lagi berusaha naikin berat badan, semoga kalian bisa tetap semangat dan tetap menjalankan apa yang semestinya. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang teratur, dan tetap bahagia, karena kalau kalian udah bahagia semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, thank you, terima kasih yang udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.